Oke, balik lagi ya. Tadi kita sudah membuatkan sistem health yang sederhana, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba perlahan-lahan memberikan kemampuan pemain supaya bisa menembak musuh. Nah, maka kita akan membuatkan peluru, ya, dan membuatkan sistem weapon, ya. Pastikan teman-teman sudah membuat prefabnya shot, ya. Kalau sudah, baru ini dihapus semua, delete. Kemudian kita akan membuatkan script baru namanya weapon. Ya, dia akan membuatkan proyektil atau peluru ya di tempatnya objek yang terpasang script ini. Ya, nanti script weapon ini akan dipasang ke pemain, ke musuh, ke boss dan lain-lain. Oke, kita akan buat scriptnya terlebih dahulu. Ya, buatkan script baru, create C# script, beri nama weapon. Pertama-tama saya akan pasang langsung ke player, ya, belum selesai compile. Nah, sudah. Pasang ke player, kemudian kita edit. Ya, untuk field-nya, ya, ini ada beberapa field. Yang pertama adalah referensi ke prefab pelurunya. Ya, dalam hal ini kita memerlukan sebuah field dengan jenisnya adalah transform. Ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan sebuah field game object, sama aja. Ya. Berikutnya ada sebuah field yang menentukan waktu antara dua tembakan, ya, shoot rate, public float, kita set 0,25f, ya. F ini artinya float, ya. Field ini menandakan bahwa setiap 0,25 detik sekali, maka si weaponnya ini siap untuk memunculkan peluru yang baru. Nah, sementara itu kita juga memerlukan sebuah field untuk counter, ya, ini cooldown. Ya, kita akan set nanti nilainya sama dengan shoot rate terlebih dahulu, terus kita akan kurangi cooldown-nya ini secara bertahap sampai dia sama dengan atau kurang dari 0. Ya, ketika cooldown-nya 0, maka sebuah weapon ini siap untuk menembak. Ya, tambahkan field ini terlebih dulu. Public transform bullet prefab, public float shoot rate sama dengan 0,25f, private float cooldown di set 0 atau tidak perlu di set dulu juga nggak masalah. Ya, jadi konsepnya cooldown tadi seperti ini ya. Kalau teman-teman main game pasti sudah familiar banget dengan konsep CD, ya. Pada awal kemunculan sebuah objek, atur objeknya menjadi angka tertentu atau bahkan 0 dulu, ya. Kalau kita atur CD-nya jadi 0, artinya ketika objek tersebut muncul di layar, dia sudah cooldown, sudah siap. Nah, berikutnya tiap update, kita akan kurangin CD dengan waktu yang berlalu sejak frame terakhir, ya, selama CD-nya masih positif. Nah, waktu yang berlalu sejak frame terakhir itu disimpan oleh Unity dalam field khusus namanya time.delta time. Ya, optional kita bisa menyiapkan sebuah method atau property untuk mengetahui apakah CD ini sudah kurang dari sama dengan 0. Ya, kalau iya, maka game objeknya nanti boleh melakukan hal tertentu. Ya, jadi kita buatkan konsep cooldown-nya terlebih dahulu. Ya, cooldown di sini kita set sama dengan 0, artinya keadaan awal sudah siap. Cooldown sama dengan 0. Ya, berikutnya di update kita kurangin dulu, ya, if cooldown lebih besar dari 0, maka kita kurangi si cooldown dengan time.delta time. Dan berikutnya kita akan membuatkan sebuah
getter ya, property get di sini public boolean can attack. Sederhana aja, get isinya hanya return should cooldown kurang dari sama dengan 0 ya. Public boolean can attack, get-nya adalah cooldown kurang dari sama dengan 0f. Ya, ini versi lebih singkat ya, harusnya teman-teman sudah tahu dengan getter yang seperti ini. Ya, tapi kalau bingung bisa pakai getter yang biasa. Ya, sorry, bukan yang seperti itu. Bisa pakai get yang begini. Ya, ini get yang tradisional. Return cooldown kurang dari 0. Ya, ini bisa dirangkum menjadi bentuk yang tadi. Ya, ini bahkan sudah dirangkum jadi satu sama Visual Studio ya. Ya, tapi kalau teman-teman tidak terbiasa, pakai aja yang bentuk begini dulu. Sebentar. Ya, bisa pakai bentuk seperti ini. Ya, atau kalau tidak familiar juga dengan bentuk lambda expression tersebut, pakai aja yang tradisional ya. Get, kurung kurawal, return should cooldown kurang dari 0. Oh, sorry, ini salah ketik ya. Ini namanya adalah cooldown, bukan should cooldown ya. Nah, berikutnya untuk menyerang kita akan menggunakan method baru namanya attack. Ya, ini fungsinya untuk memunculkan peluru. Ya, jadi kalau mau teman-teman bisa beri nama spawn bullet ya, atau di sini tetap attack. Ada satu parameter is enemy tipenya boolean untuk menentukan ini yang menyerang siapa sebetulnya. Ya, kalau is enemy-nya true, maka dia adalah pelurunya musuh. Kalau false berarti pelurunya pemain. Ya, metode ini akan bertanggung jawab memunculkan peluru di posisi tertentu, tapi pertama-tama kita harus memeriksa dulu apakah CD itu sudah 0. Nah, untuk memunculkan peluru, nanti kita gunakan metode kebalikannya destroy, ya, namanya instantiate. Return value dari metode ini adalah sebuah objek, tipenya objek, ya. Nanti kita bisa simpan return value-nya dari ke dalam sebuah variabel untuk dimanipulasi lebih lanjut. Misalkan memberitahu posisi objeknya ini muncul di mana sebetulnya. Ya, maka buatkan satu method baru, public void attack boolean is enemy. Ya, pertama-tama kita cek dulu apakah dia boleh menyerang, sudah. Ya, if can attack, kita atur, kita reset cooldown-nya. Berikutnya kita akan lakukan instantiate, ya, lalu disimpan ke sebuah variabel, bullet misalkan. Instantiate dalam kurung objeknya apa, ya. Di sini objeknya adalah bullet prefab. Setelah itu kita bisa atur posisinya, itu adalah posisi dari game object ini sendiri, ya. Boleh dikasih this atau bisa langsung transform the position gini ya. Nah, berikutnya kita akan atur komponen bulletnya ya. Komponen bullet dari peluru ini terus diatur is enemy shot atau bukan. Ya, memang defaultnya adalah is enemy bulletnya false. Ya, tapi kalau weapon ini dipasangnya di enemy, ya, maka dia harus mengubah ini menjadi true. Nah, gimana caranya?
Ya, kita sudah punya peluru yang diciptakan, yang sudah muncul. Ya, tinggal kita ambil saja referensinya. Ya, dengan get komponen. Kita lakukan pengecekan ekstra kalau B-nya tidak nul, ya baru kita set isEnemy bulletnya sama dengan isEnemy. Ya, kalau tidak ada pengecekan ini, kalau saja misalkan ya get komponen ini tidak berhasil mendapatkan komponen bullet sehingga ini jadi nul, ya kalau ini dijalankan maka kita dapat null reference exception ya. Ini tentunya itu tidak menyenangkan bagi pemain ya karena gamenya crash atau mungkin tidak crash tapi tidak terjadi reaksi yang diinginkan ya, jadi dicek terhadap null terlebih dahulu ya. Nah, berikutnya scriptnya sudah selesai, kita bisa pasang ke weapons. Weaponnya bisa dipasang ke player. Ya, seharusnya saya sudah pasang. Nah, perhatikan di komponen weapon script ada pengaturan bullet prefab yang sekarang isinya none. Nah, ini harus diisi dengan prefab pelurunya. Ya, caranya ngisi ada dua. Ya, kalau posisi project dan inspektornya berjauhan, mungkin lebih cepat pakai tombol ini. Ya, ada lingkaran kecil di paling kanan sendiri. Ya, ini tinggal diklik. Lalu silakan dipilih dari aset. Ya. Nah, masalahnya adalah dia mintanya transform, sehingga ini tombol ini akan mencari segala macam transform yang ada di folder aset. Ya, sementara kita tidak punya. Maka cara kedua adalah ini bullet prefabnya tinggal di drag and drop aja ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian di player, ya sebelum dijalankan kita perlu menambahkan potongan kode berikut, ya, yaitu kita harus menentukan kapan pemainnya ini bisa memunculkan peluru. Ya, untuk menembak kita lakukan di update. Ya, kita akan mendapatkan script yang tugasnya memunculkan peluru tadi, yaitu script weapon. Ya, kalau weaponnya bukan null, maka kita panggilkan method attack. Ya, di sini si playernya nggak peduli apakah dia bisa nyerang atau enggak, karena method attack ini sendiri sudah ngecek ya. Dia sudah ngecek apakah sudah waktunya menembak atau belum. Ya, jadi si playernya mau terus-menerus memanggil method attack-nya weapon tidak masalah, toh di sini sudah diatasi terlebih dahulu ya. Oke, di script-nya player, di method update, saya akan tambahkan bagian untuk menembak. Weapon sama dengan get komponen weapon. Kalau weaponnya tidak null, pakai W kecil ya, kita ngecek objeknya, tidak sama dengan null, maka kita perbolehkan dia attack dengan isEnemy-nya di set false. Ya, seperti ini. Ya, kalau sudah bisa dicek hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan pelurunya ini muncul dari tengah ya. Dan kalau dilihat ini pelurunya muncul di bagian belakang. Ya, kalau saya nonaktifkan si apa namanya ini 2D mode-nya, kelihatannya enggak ya. Si pelurunya ini juga muncul di sini. Ya, cuman kalau teman-teman lihat ini shot clone-nya itu muncul di tempat sendiri.
Ya, dia tidak muncul di hierarki manapun. Ya, untuk sekarang diabaikan dulu aja ya. Karena si player ini ada di atas, kemudian shotnya ini ada di bawahnya sehingga pelurunya ini jadinya muncul di belakangnya player ya. Nggak masalah untuk saat ini, abaikan aja. Ya, kalau mau teman-teman bisa manipulasi juga setnya ya. Jadi setnya harus di-set supaya pelurunya itu muncul di depannya player ya. Tapi seperti ini pun tidak masalah seharusnya. Nah, kita sudah bisa membuatkan weapon dengan sederhana ya. Untuk latihan sekarang ya silakan teman-teman coba terlebih dahulu ya. Pada hasil kita sekarang pelurunya ini muncul dari tengah pesawat. Ya, kalau diperhatikan di sprite-nya sebetulnya kita sudah punya senjata di sini ya. Nah, coba sekarang script weapon-nya dimodifikasi supaya pelurunya muncul dari sini dan bukan dari tengah-tengah. Ya, caranya adalah nanti silakan buat satu buah game objek kosong di player, ya. Kemudian posisikan di sekitar moncong senjatanya ini, ya. Game objek kosongnya ini kita gunakan untuk menandai tempat kemunculan si peluru, ya. Jadi di weapon nanti teman-teman harus bisa mendapatkan, ya, harus bisa mendapatkan posisinya sebetulnya di mana, posisi untuk memunculkan peluru tersebut. Nah, silakan dicoba terlebih dahulu ya. Caranya gimana? Ya, silakan videonya di-pause dulu, kemudian dikerjakan ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan dicocokkan dengan salah satu cara pengerjaan yang akan saya berikan setelah ini ya. Tapi kerjakan dulu, di-pause dulu ya. Saya tunggu sampai teman-teman selesai mengerjakan ya. Oke, gimana teman-teman, berhasil? Ya, ini hasil yang diharapkan. Ya, jadi sekarang pelurunya keluar dari moncong senjatanya ya, bukan lagi dari tengah. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan ya. Tapi satu hal yang jelas tadi sudah diberikan di petunjuk ya, gunakan satu buah game objek kosong untuk menandai tempat munculnya peluru. Nah, maka di player saya buatkan satu buah child ya. Ini game objek kosong, tinggal create empty saja. Ya, lalu posisikan dia kurang lebih di depannya senjata ini, ya, di moncong moncong senjatanya sini. Ya, nanti posisinya dari weapon ini akan kita gunakan ya ke method attack-nya script weapon tadi, ya, untuk munculkan pelurunya persis di sini. Ya, jadi ada perubahan di player. Ya, saya harus nambahkan sebuah field baru namanya spawn point. Ya, ini adalah posisi munculnya peluru. Kemudian method attack dari class weapon, dari script weapon juga harus saya perbarui ya dengan memasingkan posisi dari spawn point-nya itu sendiri. Dan di class weapon atau di script weapon saya menambahkan perubahan seperti ini. Ya, saya harus menambahkan vektor 2 position dan posisinya ini nanti tinggal dimasukkan ke bullet dot position. Ya, dengan cara demikian maka sekarang peluru yang muncul itu posisinya adalah kurang lebih di depan si moncong sini. Ya, itu salah satu cara untuk bisa mendapatkan atau memunculkan peluru di depan. Oh ya, satu lagi. Di player,
Karena tadi ketambahan spawn point, ya, maka field ini harus diisi dengan weapon ini, ya, tinggal di drag and drop ke sini. Nah, ada pendekatan baru, ya, atau pendekatan lain. Saya tidak perlu mengatur transform spawn point-nya secara manual. Ya, kenapa? Karena weapon ini sebetulnya adalah child-nya dari si player. Ya, dari script, apakah saya bisa mendapatkan child-nya dari player? Tentu bisa. Caranya adalah dengan menggunakan bantuan dari field transform, kemudian panggillah method namanya getChild. Ya, ini dia returns a transform child by index. Dia akan kembalikan child dari objek yang punya script ini, ya. Lalu kita pasingkan angka 0 gitu aja. Dan terakhir kita tambahkan position di belakang. Ya, jadi transform.getChild itu mengembalikan child sesuai dengan indeks, ya. Child-nya dari siapa? Dari game object yang ditempelin script ini, dalam hal ini adalah player. Ya, jadi transform.getChild dalam kurung 0 itu nanti akan mengembalikan si weapon. Ya, kemudian weapon tinggal saya akses posisinya terus dipasingkan ke method attack. Ya, ke sini. Ya, ini kalau saya jalankan, jadi saya tidak perlu lagi ngeset public transform spawn point-nya secara manual. Ya, bisa dilihat ya, di player sekarang saya hanya punya speed, tidak ada spawn point lagi, tapi hasilnya masih sama. Nah, ini dia. Ya, pelurunya sekarang tetap muncul dari moncong senjata. Ya, jadi sampai pada akhir pertemuan kita ini ya, kita sudah melakukan cukup banyak. Ya, kita sudah membuatkan sistem health yang sederhana, kemudian sudah mengetahui perbedaan antara collider biasa dan collider yang diset sebagai trigger. Ya, kita bisa mendestroy sebuah game object dan juga sudah bisa memunculkan game object secara dinamis melalui script. Ya. Nah, satu keanehan tersendiri pada game ini adalah saya tidak menekan tombol apapun dari tadi. Ya, ketika mengendalikan si pemain, ya, tetap bisa bergerak kiri kanan atas bawah, tapi pelurunya itu muncul secara otomatis. Ya, pemain bisa menembak tanpa menekan tombol apapun. Ya, kalau diinginkan, ini memang diperbolehkan untuk menjadi gameplay dari sebuah game, ya. Jadi memang kadang-kadang ada game tembak-tembakan yang pemainnya tidak perlu menekan tombol apapun, ya, untuk menembak, tinggal mengendalikan avatarnya gitu aja. Tapi misalkan kalau kita ingin membuat gameplay bahwa pemain itu harus menekan sebuah tombol terlebih dahulu untuk menembak, atau secara garis besarnya ingin melakukan hal apapun ya pada saat sebuah tombol ditekan. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, caranya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, jadi untuk saat ini ya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komen di bawah. Ya, kalau enggak bisa ditanyakan juga di Hangouts grup chat. Ya, untuk saat ini sampai di sini dulu ya, ketemu lagi di pertemuan berikutnya.